Peran literasi numerasi dalam pengelolaan pendapatan bagi pedagang takjil. Judul ini menjadi suatu yang ada di imajinasi, namun juga harus direalisasi. Cukup menarik, mari kita bahas karena akan menjadi suatu yang khas. Namun pertanyaannya, apakah numerasi menjadi hal yang dipusingkan sampai saat ini? Apakah numerasi akan menjadi prioritas sampai saat ini? Mari kita bahas. Check it out. Takjil khas di bulan Ramadan. Atau mau tahu sejarah dari takjil? Atau mau tahu cara atau rahasia pedagang takjil dalam mengelola keuangannya? Mari kita bahas. Takjil muncul pada zaman kolonial Belanda ketika makanan ini dikenal sebagai takjil, yaitu makanan yang disajikan kepada para pekerja untuk membatalkan puasa mereka kala itu. Faktor utama yang menjadikan takjil populer di Indonesia yaitu mudah dibuat, mudah disajikan, dan juga pastinya rasanya lezat. Kata takjil juga menarik. Namanya diambil dari kata Arab yaitu takjil yang berarti makanan yang disajikan untuk membatalkan puasa lalu diserap ke bahasa Indonesia. Beberapa contoh makanan takjil yaitu es sop buah dan jajanan pasar yang pastinya cukup menarik dan juga banyak dijumpai. Karena menyegarkan dahaga dan juga mengganjal perut yang kosong setelah seharian berpuasa. Ini dia dua menu takjil yang sering kita jumpai dan juga populer pastinya di kalangan takjil Indonesia. Yang pertama ada jajanan pasar, makanan yang dominan dengan rasa manis dan teksturnya yang kenyal serta coraknya yang menarik membuat siapapun pasti tergoda. Yang kedua yaitu ada es sop buah, yang mana perpaduan buah-buah khas alam tropis dipadukan dengan leginya susu dan juga dinginnya es membuat dahaga menjadi leluasa kembali. Sangat segar. Literasi numerasi pedagang takjil adalah kemampuan untuk memahami konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pedagang takjil, hal ini sangatlah penting untuk menghitung biaya dan harga jual. Kekuatan literasi numerasi yaitu meningkatkan kemampuan mengelola keuangan. Literasi numerasi dapat membantu pedagang takjil untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Kelemahannya yaitu keterbatasan pengetahuan. Pedagang takjil mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan tentang literasi numerasi. Namun, ada juga peluang yang dimiliki, yaitu pengembangan bisnis. Literasi numerasi dapat membantu pedagang takjil mengembangkan bisnis mereka. Ancaman dari pedagang lain juga perlu diwaspadai. Persaingan yang ketat di pasar dapat membuat pedagang takjil kesulitan untuk meningkatkan literasi numerasi mereka. Temuan yang ditemukan dalam literasi numerasi bagi pedagang takjil hanya masalah perhitungan dan inovasi dalam pengembangan usaha dagang saja. Namun, hal menarik yang dapat disinggung adalah mereka rata-rata berjualan bukan untuk mencari untung yang banyak. Balik modal saja sudah cukup. Namun, yang menjadikan hal ini menarik ialah sejalan dengan bulan Ramadan, para pedagang takjil hanya menginginkan dagangannya menjadi berkah dalam membantu orang mempersiapkan menu berbuka puasa yang lezat dengan harga yang terjangkau. Fenomena warung takjil yang terjadi hanya selama bulan Ramadan, di mana masyarakat lintas agama berbondong-bondong untuk berburu takjil. Fenomena ini dianggap sebagai wujud toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama. Perhitungan uang di sini tidak terlalu dipusingkan. Namun,
Inovasi sangat disarankan apalagi di era digitalisasi saat ini. Sahabat literasi juga harus bisa menjadi generasi yang lebih maju. Fenomena takjil telah menjadi bagian penting dari budaya Indonesia, terutama selama bulan Ramadan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena takjil tak hanya sekedar makanan, namun ada wartakjil, berbagai takjil, hingga sampai inovasi-inovasi takjil lainnya yang sangat menarik. Secara keseluruhan, fenomena-fenomena takjil seperti wartakjil, berbagi takjil, dan juga inovasi takjil menjadi sesuatu yang sangat ditekankan oleh masyarakat dan juga para pedagang. Mereka menjadi lebih tahu cara mempromosikan, menawarkan, dan juga membagikan kegiatan-kegiatan mereka selama bulan Ramadan, khususnya dalam kegiatan takjil ini. Nah, yang menjadi tantangan yaitu bagaimana bahan-bahan baku yang mulai melonjak sekian tahun. Nah, hal ini membuat para pedagang harus memikirkan otak dan juga memutar bagaimana ide-ide selanjutnya. Harga jual dan juga biaya operasional lainnya yang harus meningkat menjadi tantangan. Tetap di nge-like.